Buat kalian semua sedang cari laptop buat harian, namun bisa juga dipakai untuk kerjaan yang berat sekali-sekali, laptop dari Asus ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus M409DA. Model ini merupakan laptop jenis daily driver yang bisa dipergunakan di banyak situasi. Mau dari hari kerja, kuliah, productivity, ini semua bisa kalian pakai. Dan untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor dari AMD, yaitu Ryzen 5 3500U. Kemudian ada RAM 8GB DDR4 dengan dual channel, dan storage hard disk sebanyak 1TB dengan kecepatan 5400 rpm, dan kartu grafis integrated AMD Radeon RX Vega 8 plus dengan layar 14 inci dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 60 Hz. Untuk desain dari laptop Asus M409 ini begitu simple banget. Dengan mayoritas berwarna silver dan juga warna hitam, nggak ada yang terlalu menonjol lah dari segi desainnya. Material plastik dipergunakan mulai dari sekujur bodi ini, dan mulai dari bagian panel depan, kemudian bagian area dalam, dan juga hingga panel ke bagian bawah, ini semua terbuat dari plastik. Dan untuk warnanya sendiri didominasi dengan warna silver dan juga hitam, tapi ada juga sedikit aksen abu-abunya. Panel bagian depannya ini polos berwarna silver dan ada juga logo Asus berwarna silver metalik di bagian tengah, dan bahan yang sama juga dibawa di sekitar area keyboard ini. Nah, bahan yang berbeda itu mulai ada di sekitar area bezel layar, di mana area bezel layarnya ini berwarna hitam, tetap dengan plastik, namun dengan motif yang agak sedikit kasar. Dan bagian bawah ini juga bermotif agak kasar dengan warna abu-abu. Dengan material plastik, flex cukup terasa di area layar, namun di area keyboard ini lebih kokoh dibandingkan dengan area layarnya sendiri. Untuk layarnya sendiri itu ditopang dengan dua buah engsel, ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan mendukung kemiringan hingga 140 derajat. Engselnya ini gampang untuk diatur dan dengan goncangan menengah ini otomatis bisa berubah sendiri engselnya tergantung dengan intensitas dari goncangan itu sendiri. Dimensi dari laptop ini adalah 32,5 dikali 21,5 cm dengan ketebalan hanya 2,5 cm. Beratnya ini enak banget, hanya 1,5 kg dan ini enak untuk dipergunakan sehari-hari dan juga gampang untuk kita bisa bawa kemana-mana. Oke, sekarang kita akan fokus kepada I/O port dari Asus M409DA ini, ya. Untuk portnya ini sendiri cukup standar, di mana di sisi kiri laptop ini kalian bisa menemukan charger laptop, kemudian port USB 3.1 Type-C, kemudian ada juga port Full HDMI, plus juga dengan port USB 3.1 tipe A. Dan di sebelah kanan itu ada Kensington lock paling atas, kemudian ada dua buah port USB 2.0 tipe A, kemudian ada combo audio jack, micro SD card reader, dan juga dua buah LED indikator yang menandakan power status dan juga battery charging statusnya. Kalau bagian layar, Asus M409DA ini memiliki layar dengan ukuran 14 inci dan panelnya ini masih TN. Namun untuk finishnya ini sudah menggunakan matte sehingga kalau kena sinar matahari ataupun cahaya dari lampu, ini tidak terlalu sereflektif dibandingkan dengan glossy finish. Untuk resolusi layarnya sendiri ini berada di Full HD dan maksimum refresh rate-nya adalah 60 Hz. Kemudian untuk color coverage dari layar laptop ini tuh berada di menengah, kalau bisa bilang, dengan sRGB 63% dan juga untuk Adobe RGB 40%. Ini kalau buat kalian yang sedikit concern soal color coverage, kalian harus memperhatikan akan catatan-catatan ini agar nanti nggak nyesel pada waktu beli. Oke, kita beralih ke bagian bezel layarnya. Bezel layarnya ini cukup tipis di bagian sisi kiri dan kanan dengan ukuran 0,7 cm dan sisi atasnya ini 0,8 cm dan bawahnya ini 2 cm dan juga ada logo Asus berwarna silver di bagian tengahnya sini. Sekarang kita beralih ke input device dari Asus M409DA ini, di mana keyboardnya ini memiliki tipe chiclet dan berwarna abu-abu plus ada font warna putih. Dan keyboardnya ini sendiri memiliki travel distance yang cukup pendek menurut asumsi Pichel dan menghasilkan suara yang cukup lumayan berisik, sehingga agak mengganggu aja, terutama buat kalian yang butuh ketenangan atau kalian yang sering mempergunakan laptop di malam hari. Nih, seperti ini.
ini mungkin agak sedikit mengganggu buat kalian. Keyboardnya ini tidak memiliki backlight sehingga butuh penerangan tambahan terutama buat kalian yang mau pergunakan laptop ini di tempat yang gelap. Ada beberapa catatan di area keyboardnya. Yang pertama, untuk tombol panah ini tergolong cukup kecil sehingga buat kalian yang punya jari cukup besar, terutama kayak Pichel begini, agak sedikit kurang nyaman karena ada potensi terpencet ataupun salah pencet panahnya. Dan kedua, ada tombol power berada di bagian atas. Ini mirip banget dengan MacBook ya, dimana MacBook biasanya tombol powernya di kanan atas ini. Jadi kalian jangan bingung ketika menghidupkan akan laptopnya, karena secara desain ini tombolnya hampir mirip secara desainnya dengan semua tombol-tombol yang lain. Kemudian yang ketiga adalah adanya fitur function lock atau FN lock, di mana ini berfungsi untuk mengubah tombol F1 sampai F12 antara fungsi normalnya ataupun fungsi shortcutnya. Jadi contohnya kalau F1-nya ini untuk mute, kalau misalnya kita berada di function normal, ketika kita pencet, ini akan berlaku seperti F1. Tapi kalau FN lock-nya kita matikan, maka dia ini akan menjadi mute gitu ya. Sekarang kita beralih kepada touchpad-nya, di mana touchpad-nya ini secara tampilan mirip banget dengan bodinya, tetap berwarna silver, namun dengan tekstur yang sedikit lebih kasar, dan model touchpad-nya ini agak lebar ke samping, sehingga ya mungkin buat kalian ada yang sedikit nyaman, namun ada yang juga mungkin memperbesar peluang untuk terkena dengan tangan kalian selama penggunaan. Nah, untuk touchpad-nya ini sendiri tuh terdapat sebuah fingerprint reader sehingga bisa dipergunakan menjadi opsi security terutama buat kita pada waktu sign in Windows mempergunakan Windows Hello Fingerprint. Proses fingerprint ini cukup gampang ya, kita cuma tinggal cukup swipe aja di kotak yang ada di daerah touchpad ini. Ini tuh akan lebih mudah untuk kita nge-swipe, padahal secara bentuknya mirip kayak fingerprint biasa di mana kita cuma tap begini. Tapi secara kenyataan akan lebih mudah untuk kita bisa swipe begini untuk mempergunakan akan fingerprint. Touchpad-nya ini sudah mendukung akan multi gesture. Dan buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka pakai touchpad, kalian bisa matikan dengan memencet FN F6. Oke, kali ini kita akan fokus kepada internalnya. Prosesor dari Asus M409DA ini yang dari AMD yaitu prosesornya AMD Ryzen 5 3500U. Prosesor ini memiliki 4 inti fisik dan masing-masing memiliki inti virtual sehingga total core-nya tuh ada 8. Untuk frekuensinya sendiri tuh berada di base-nya 2,1 GHz dan bisa diturbo hingga 3,7 GHz. Dan untuk TDP-nya dari prosesor ini adalah 15 watt dan ini tergolong untuk prosesor-prosesor yang hemat daya. Untuk ngetes performanya, kita coba tes menggunakan Cinebench R20 dan laptop ini mendapatkan skor sebesar 904 poin. Dan ini merupakan beberapa komparasi dengan beberapa laptop yang Pichel sudah pernah review. Pichel juga coba jalanin rendering tes BMW di Blender dan laptop ini berhasil menyelesaikan full 1 frame dalam waktu 14 menit 4 detik. Pichel juga cantumkan di layar ini berbagai perbandingan dengan device yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel menjalankan benchmark dari PCMark 10 dan untuk laptop ini mendapatkan skor yaitu 5004 untuk Essentials, 3791 untuk Productivity, dan 2747 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata skornya ada di 2677 dan Pichel juga cantumkan dengan beberapa device yang Pichel pernah tes menggunakan PCMark 10. Selanjutnya untuk urusan gaming, laptop ini tuh memiliki integrated GPU dari AMD yaitu AMD Radeon Vega 8 dan memory sharing dengan main RAM sebesar 2 GB VRAM yang ini diallocate kepada GPU sehingga membuat RAM dari totalnya ini tuh tidak bisa digunakan semuanya. Ya, jadi contohnya dalam kasus ini total RAM-nya ada 8 GB, namun hanya bisa terpakai 6 GB karena 2 GB-nya ini terpakai untuk video RAM-nya. Oke, sekarang kita akan coba tes main game. Pertama kali kita coba main game wajib yaitu GTA 5 dengan resolusi yang harus diatur ke 1280 x 720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di sekitar 33 fps dan dengan max 52 fps dan minimum 18 fps. Untuk game FIFA 19 dengan resolusi yang sama 1280 x 720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 56 fps dengan maksimum 59 fps dan minimum 53 fps. Selanjutnya untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280 x 720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 52 fps dengan maksimum 60 fps dan minimum 41 fps. Berikutnya untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280 x 720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 16 fps dengan maksimum 18 fps dan minimum 8 fps. Berikutnya untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1280 x 720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 21 fps
dengan maksimum 52 FPS dan minimum 14 FPS. Terakhir, untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata 22 FPS dan maksimum 26 FPS dan minimumnya adalah 17 FPS. Untuk game, secara default ini laptop nggak bisa jalan di default resolutionnya atau Full HD, dan kita harus turunkan ke 1280x720 di pengalaman Pichel. Dan juga kita harus turunkan semua settingnya ke low agar bisa berjalan minimal ya di 30 FPS lah. Pada saat menjalankan benchmark dan juga gaming, temperatur dari CPU di laptop ini tuh berada di 93 derajat Celcius maksimum, dengan ambient temperatur di ruangan ini sekitar 27 hingga 28 derajat Celcius. Namun untuk rata-rata penggunaannya itu berada di 56 derajat Celcius di laptop ini. Sekarang kita beralih ke area multimedia. Speaker yang ada di laptop ini memiliki audio dari Sonic Master, dan speakernya ini terdapat di bagian bawah, di sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan sini. Dan untuk kemampuan speakernya sendiri cukup lumayan, terutama di area clarity, di mana clarity di bagian frekuensi tengahnya cukup baik, dan suara terdengar begitu jelas gitu ya. Walaupun memang seperti biasa kalau laptop tanpa dedicated subwoofer, maka kita nggak bisa harapin banyak soal performa bassnya. Beralih ke bagian webcam, di bagian webcamnya ini tuh dia tertera di bagian atas, di atas bezelnya sini, dan memiliki resolusi 720p, dan ada LED berwarna hijau di sebelah kiri dari webcamnya. Untuk baterai, laptop ini memiliki baterai sebesar 32.000 mAh, di mana secara ketahanan baterainya ini tergolong biasa aja, karena dengan full load dia ini hanya bisa bertahan 1 jam 51 menit. Dan untuk ketahanan maksimalnya kalau kita pakai browsing dengan brightness menengah atau sampai paling rendah, maka bisa bertahan sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Kemudian buat kalian yang mau ngecharge dari kosong hingga penuh, ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 24 menit. Untuk urusan upgrade, kita akan buka panel bawahnya agar kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam dari laptop ini dan apa aja yang bisa di-upgrade dari laptop Asus M409DA. Untuk urusan storage, sudah ada hard disk yaitu 2,5 inci 1 TB 5400 RPM dengan interface SATA. Tapi kalau buat kalian mau upgrade, kalian bisa upgrade ke 2 TB. Kemudian untuk opsi storage berikutnya, kalian bisa pasang NVMe ukuran 2280 karena memang cuma ada baut di 2280 ya. Jadi kalau misalnya 2242, 2230, 2260 ini nggak ada baut untuk kita bisa mengencangkan akan NVMe-nya. Kemudian untuk sektor RAM-nya, ini hanya ada satu slot RAM yang terisi saat ini dengan 4 GB. Karena walaupun laptop ini secara total RAM-nya ada 8 GB, tapi 4 GB-nya lagi ini integrated dengan motherboard-nya. Ini yang agak menjadi concern Pichel ya, karena makin lama trennya laptop-laptop sekarang ini tuh makin banyak banget yang sering pasang integrated RAM begini. Sehingga akan sulit untuk kita mau upgrade secara full untuk RAM-nya. Untuk RAM yang terpasang ini menggunakan RAM tipe DDR4 dan berada di frekuensi 2666 MHz. Dan buat kalian yang mau maksimalin RAM-nya, kalian bisa pasang satu slot 16 GB, sehingga totalnya adalah 16 plus 4 yang integrated, yaitu 20 GB. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Asus M409DA ini merupakan sebuah laptop untuk penggunaan general, seperti kuliah dan kantor, plus juga dengan productivity yang punya spek cukup powerful. Secara default sih, untuk desainnya normal aja, nggak ada yang terlalu mencolok untuk penggunaan, baik formal maupun informal, ya seperti kantoran ataupun kuliahan. Sehingga kalian nggak perlu takut untuk desainnya yang terlalu mencolok. Tapi bisa jadi buat kalian yang cari laptop yang unik desainnya, ya mungkin ini tidak terlalu menarik untuk kalian. Laptop ini dibanderol dengan harga 7 jutaan, dan kalau price untuk performance ratio-nya, ini tuh cukup oke. Paling yang sedikit mengecewakan tuh ada di default-nya aja yang masih mempergunakan hard disk 1 TB. Sehingga buat kalian yang mau menggunakan akan laptop ini, wajib untuk ganti langsung ke SSD. Ya, minimal kalian ganti ke SSD M2 NVMe,
agar nggak terlalu lemot loadingnya. Dan juga untuk kemampuan upgrade RAM-nya yang menurut Pichel agak sedikit terbatas karena cuma ada satu slot RAM aja. Selebihnya sih untuk layarnya sudah Full HD dan juga sound-nya cukup baik sehingga Pichel nggak terlalu concern soal hal itu. Tapi ya overall beberapa catatan tadi mungkin harus kalian perhatikan. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus M409DA. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua sudah menonton dan suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel untuk mendapatkan informasi mengenai video-video Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.